ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama apa itu yang dimaksud dengan menanti-nantikan. Saya pernah berkhotbah bahwa semua manusia itu punya penantian, ya. Tapi di ujung penantian kita, kalaupun kita mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita sebenarnya akan masuk pada penantian yang baru. Seperti itu. Makanya kita harus mengerti apa yang kita nantikan. Kalau yang kita nantikan selalu terhubung dengan pencapaian-pencapaian dunia di mana orang selalu merindukan sampai di sana, itu nggak akan habis-habisnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, kita bukan hanya mencapai hal-hal yang besar, tetapi kita juga memiliki sukacita yang besar yang dunia tidak dapat berikan. Nah, next kita akan lihat. Tetapi ya bicara tentang penantian pasti selalu saja terhubung dengan kejenuhan, kebosanan. Orang selalu berkata menunggu itu membosankan loh Pak. Apalagi menunggu sesuatu yang tidak tahu kapan waktunya. Maka sampai ada pantun ya yang berbunyi begini. Pergi ke Canggu beli ketumbar. Oke. Jangan lupa mampir di minibar gitu. Walaupun kita orang yang sabar, yang ditunggu tak ada kabar. Kan begitu ya. Makanya kita jadi bosan karena menunggu sesuatu yang tidak tahu kapan waktunya, itu pasti akan membuat kita jenuh, bahkan mungkin menjengkelkan. Next kita akan lihat. Nah saudara sekalian dikasih Tuhan, seperti itulah memang hidup. Hidup itu selalu unpredictable, tidak bisa diprediksi. Saya mengutip apa yang dikatakan Roosevelt, jika hidup dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita tahu apa yang terjadi sesuatu yang kita harapkan seperti yang kita inginkan, maka itu hidup tidak menarik. Karena kita tidak tahulah, maka kita menanti dengan apa ya, dengan kekhawatiran, dengan kesungguhan hati yang selalu ingin mencapai sesuatu yang baik. Karena kita tidak tahu hasil akhir, itu membuat hidup menjadi apa ya, menjadi indah. Karena dia katakan kalau hidup tidak seperti itu, maka hidup itu tanpa rasa. Coba deh, kalau kita renungkan, hidup ini flat, terus aja begitu. Nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja, semuanya sukses-sukses. Percayalah Anda pasti jemu. Anda pasti tidak tertarik dengan kehidupan seperti itu. Karena kehidupan ada persoalan, kehidupan ada tantangan, itu yang membuat kita bergairah untuk terus mengerjakannya supaya kita bisa mencapai hal-hal yang lebih besar. Itulah hidup yang sesungguhnya. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita ke depan. Next kita akan lihat. Namun saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, jangan sampai ketika kita menunggu kita terjebak kepada kebosanan, terjebak pada kejenuhan. Nah, kita harus mengerjakan hal-hal yang positif. Saya kan baru menyelesaikan doa puasa saya selama 1 bulan penuh. Ya, di bulan Ramadan ini saya mengikuti doa puasa seperti teman-teman muslim, ya. Waktunya imsak, waktunya doa, waktunya buka puasa, itu saya ikuti. Ya memang saya kalah 6 hari karena ada beberapa hal termasuk sidang majelis daerah dan yang lain, itu saya kalah ya. Tetapi kekalahan itu bukan sesuatu yang ini, karena memang saya ingin puasa saja supaya saya mematikan keinginan daging, hawa nafsu, supaya saya semakin dekat dengan Tuhan. Nah biasanya saya itu kalau udah habis imsak ya, habis sahur itu kan udah imsak ya. Lalu saya doa, saya sedikit tidur lagi karena tentu kan saya bangun lebih pagi. Itu jam-jam 11 itu udah mulai lapar lagi tuh. Kruk, 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 kruk. Wah udah lapar. Lalu apa yang saya lakukan? Jangan saya membiarkan perut yang kruk, kruk, yang lapar itu saya pikirkan sehingga itu bisa membuat saya betul-betul merasakan lapar itu.
kita harus mengalihkan pikiran kita. Dengan cara apa? Kerjakan semua hal-hal yang baik, yang produktif. Misalkan saja saya dengarkan YouTube ya, khotbah, pujian, lalu saya bikin flyer di Canva itu ya. Itu tanpa terasa itu waktu itu begitu terasa berlalu cepat. Lalu saya mengedit video-video singkat saya gitu ya. Itu membuat nggak terasa, bahkan kadangkala saya saking keasikannya, itu saya lupa ini udah waktunya buka. Saya bisa buka sampai jam 8:30 sampai jam 9 malam begitu. Karena apa? Saya mengerjakan hal-hal yang produktif. Jangan kebosanan itu justru membuat kita malah membiarkan keadaan itu sehingga kita akhirnya menjadi menjadi kecewa, menjadi marah dan seterusnya. Jadi kebosanan itu harus kita kita siasati untuk mengerjakan hal yang produktif sehingga kita tidak menjadi bosan. Terus next kita lihat. Saudara dikasih Tuhan, manusia itu selalu bertanya, kenapa sih ya Tuhan izinkan persoalan? Kenapa sih ya Tuhan izinkan keadaan-keadaan yang sukar, keadaan-keadaan yang menekan sehingga aku dalam keadaan seperti ini dan seterusnya. Manusia itu memang makhluk yang bertanya. Binatang gak bisa nanya karena dia gak diberikan kemampuan untuk itu. Nah, manusia itu sejak awal diciptakan, Adam itu sudah bertanya loh. Waktu dia lihat bebek sepasang, dia lihat kambing sepasang, misalkan ya, dia lihat harimau sepasang gitu kan. Kok aku sendiri ya? Saya pastikan dia sudah bertanya. Maka manusia yang bertanya itu sebenarnya adalah satu keadaan di mana dia ingin tahu. Makanya kan ilmu tertua itu kan filsafat ya. Filsafat itu dimulai dengan bertanya. Makanya saya katakan tidak apa-apa kalau kita bertanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Karena saya pastikan begini, segala apapun yang terjadi ini menimbulkan pertanyaan, tetapi pertanyaan itu pasti akan terjawab. Saya ulangi, segala sesuatu yang terjadi itu akan menimbulkan pertanyaan, tapi pertanyaan itu pasti akan terjawab. Persoalannya manusia itu selalu saja ingin mencari jawaban. Setelah mereka mendapatkan jawaban, next kita lihat, mereka tidak memaknainya. Nah ini yang repot. Ini yang repot. Kalau selalu saja kita ada dalam pergumulan, selalu saja kita ada dalam persoalan, kita harus katakan begini kepada diri kita. Persoalan ini adalah sesuatu yang pasti Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita tidak melihat persoalannya. Kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan di balik persoalan itu. Nah, makanya kita menemukan makna. Jangan sampai setiap keadaan, setiap persoalan yang kita hadapi itu kita hanya mencari jalan keluar. Kita hanya mencari penyelesaian, tapi kita tidak menemukan makna yang sesungguhnya. Lihat apa yang pernah dikatakan Ayub ketika dia mengalami penderitaan yang teramat maha dahsyat hebatnya menurut saya. Dia kehilangan hartanya, anak-anaknya mati, lalu dia harus mengidap penyakit kusta yang disingkirkan dari tengah masyarakat. Bahkan orang terdekatnya sendiri, istrinya ingin meninggalkan dia. Wah, gak ada penderitaan sehebat Ayub. Dia ini konglomerat loh. Tapi lihat, Ayub tidak mempersoalkan apa yang terjadi, penderitaan yang dia alami. Dia nggak mengutuki keadaan, dia nggak mengutuki Tuhan. Tetapi di akhir dari persoalannya itu, Ayub menemukan makna. Dia berkata, dulu aku mengenal Allah, dulu mungkin karena kesaksian, mungkin karena cerita orang dan sebagainya. Tetapi di akhir penderitaannya dia berkata, sekarang mataku sendiri melihat Allah. Nah itu yang disebut dengan menemukan makna. Saudara dikasih Tuhan, kalau manusia tidak menemukan makna atau apa yang Tuhan inginkan supaya kita tangkap mengerti, kita pasti akan kecewa. Ya saya kan sudah lewati masa-masa seperti itu di mana saya meronta, saya kecewa dengan Tuhan, bahkan saya meninggalkan pelayanan ini. Ya,
Bayangkanlah 20 tahun dalam pelayanan ini, saya melihat kok kayaknya susah banget ya, terseok-seok. Sementara kalau saya lihat ya, orang-orang yang baru terjun dalam pelayanan gitu ya, buka pelayanan sekarang udah bangun gereja ya. Itu kan boleh dibilang mahasiswa, anak-anak didik saya itu. Ya, sampai saya pikir gimana ya, kok mereka bisa ya, kok kita nggak bisa ya gitu. Ya memang saya punya standar sih, ya itu mungkin yang agak kesulitan. Pertama, saya nggak mau membangun di tanah garapan. Kedua, saya bukan tipe orang yang jalanin proposal minta-minta, itu sulitnya. Makanya saya percaya begini, ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Mujizat yang saya pikirkan begini, Tuhan bisa menggerakkan orang untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan mungkin saja dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, boleh nggak saya terlibat di dalam pembangunan pekerjaan Tuhan, pengadaan sarana gedung ibadah. Itu yang saya inginkan. Dan saya mendengar, ini bukan sesuatu yang konyol, saya mendengar banyak pendeta-pendeta mengalami hal itu. Dan saya ingin seperti itu. Entah bagaimana cara Tuhan. Kalau jalanin proposal dan sebagainya, itu pantang buat saya. Ya, proposal di depan mata saja, yang kalau saya langsung kirimkan proposal saya, itu 100% pasti diterima. Karena orang dalam itu yang ngomong sama saya, majukan Pak, pokoknya minimal 35 juta pasti cair. Itu pun gak saya lakukan. Sungguh saya gak bohong. Karena saya selalu percaya Tuhan itu pasti punya cara untuk menolong. Nah makanya ya begini-gini terus gitu ya. Siapa yang berani bilang 20 tahun saya gak setia di sini? Cuman jantung saya aja yang belum saya keluarin, saya copot nih jantung saya. Kira-kira begitu. Tapi sebenarnya sepanjang pelayanan saya gak temukan makna. Saya selalu meronta, saya selalu kecewa, merasa aduh kok kayak saya dibuang dalam tanda petik seperti orang dibuang begitu. Makanya kemarin 3 tahun lalu saya pergi tinggalkan Medan, saya pergi buka pelayanan di Jakarta. Akhirnya COVID, saya dihajar Tuhan, balik lagi. Dan saya baru ngerti kenapa Tuhan sampai bawa saya ke sini. Kalau saya masih ada di Jakarta, saya pikir saya mati dengan sia-sia. Hidup saya ini pasti nggak ada manfaatnya. Karena saya kan pemakai narkoba, saya minum, saya peminum alkoholik, saya ngerokok berat dan sebagainya. Saya percaya kalau saya masih tetap di Jakarta, kematian sia-sia menjadi bagian saya. Makanya Tuhan bawa saya kemari. Lalu saya berpikir, iya ya, betapa sayangnya Tuhan sama saya ya. Saya nggak peduli Tuhan, saya yang hidup asal-asalan, tapi Tuhan masih mengasihi saya. Maka saya masih tetap berdiri seperti hari ini untuk tetap melayani Dia. Itulah yang disebut dengan menemukan makna. Dan kalau kita sudah menemukan makna, maka kita akan bergairah untuk melanjutkan kehidupan kita. Karena kita tahu, oh Tuhan mau saya seperti ini, maka saya harus belajar dengan setia melakukannya. Terus kita akan lihat. Saudara dikasih Tuhan, dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Lihat di sini ada sebuah paradoks. Lari enggak lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Itu sebuah paradoks. Karena kenyataannya kalau kita berlari pasti kita menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Seumpama burung Raja Wali. Saudara sekalian ingat, burung Raja Wali ini adalah burung yang menggemari badai. Ya, makanya saya sering bilang jangan jadi burung pipit. Burung pipit itu jangan badai, dengar hembusan angin sedikit aja langsung kabur gitu ya, cari perlindungan.
Kalau burung Raja Wali, dia lihat ada badai, itu kan matanya bisa sampai puluhan kilometer tembus. Mungkin sampai 30 kilometer. Dan dia melihat badai itu, dia nunggu itu. Waktu badai datang, maka dia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, dia meliuk-liuk seperti itu. Karena ada kekuatan dalam kepak sayapnya. Dia nggak perlu seperti begini capek. Enggak, dia begini aja. Pak, tak, sah. Langsung dia meliuk-liuk terbang di dalam badai. Kalau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Tetapi bukan berarti ketika kita menantikan Tuhan, kita berdoa, kita percaya Tuhan langsung menjawab keinginan kita. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18 berkata begini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Perhatikan dikatakan begini. Sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Jadi Tuhan juga nggak sembarangan memberkati kita. Sekalipun kita beriman dengan sungguh-sungguh, percaya seperti perempuan Kanaan itu, dia tersungkur, dia menjerit, Yesus Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan nggak langsung jawab. Dia tidak meng-approve imannya, tetapi dia improve her faith, improve imannya. Artinya Tuhan menanti-nantikan saatnya. Sebab begini, sesuatu yang kita minta, kadangkala memang kita merasa itu sangat baik, itu kita butuhkan. Dengar, Tuhan itu jauh lebih mengerti kedalaman hati kita, bahkan segala apa yang kita perlukan lebih dari kita sendiri. Kita bisa menganggap ini sesuatu yang baik, ini urgent, sangat perlu. Tetapi ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan menjawab, justru kita malah terhilang. Kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh dan melupakan Tuhan. Jadi Tuhan itu menunggu saatnya, kapan Dia bisa memberkati kita. Saya sih percaya ya, kalau dalam waktu-waktu beberapa tahun ini, makanya saya bersyukur loh, saya dilucuti Tuhan di kota ini. Kalau dalam 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu saya sudah diberkati, punya gereja, jemaat besar, pasti saya sombong, angkuh dan tidak terkendali. Sebab saya ini juga orang sombong. Orang sombong mendapatkan sesuatu yang hebat, oh makin arogan, makin gak terkendali. Makin gak terkendali. Makanya Tuhan habisin dulu, gedebek sampai, nah baru. Sampai sesuatu tidak ada apapun kebanggaan dalam diri kita kecuali Tuhan, baru Tuhan akan memberkati kita. Jadi percayalah, gak usah paksa Tuhan, gak usah intervensi Tuhan untuk bertindak, apalagi mengintimidasi Tuhan. Kita berani, Tuhan kau harus bertindak, mengerjakan ini, kalau tidak aku kasih waktu 2 kali 24 jam, bilang kau tidak bertindak, kita segera akhiri hubungan ini. Hebat kali kau, kata Tuhan, ku matikan saja kau sekalian. Pentingnya apa kau rupanya? Hah? Kita merasa punya jasa dengan Tuhan, ya ampun. Dengar baik-baik, kita ini ada atau tidak ada, dunia akan tetap bergulir dan Tuhan bisa bertindak. Bilang gak bisa pakai kita, Dia bisa pakai keledai, Dia bisa pakai batu. Jadi jangan sombong, jangan merasa karena akulah semua itu, karena aku itu. Saya juga punya perasaan begitu loh dulu. Oh betapa arogannya saya. Sampai saya pernah bilang gini, udah pada keluarlah kalian semua, biar ku tutup ini gereja, aku jadikan diskotik. Bayangkan arogannya seperti itu. Karena saya merasa, kamu gak ada juga saya masih bisa jalan ini gereja. Uangku masih ada, kayak begitulah. Kesombongan itulah yang Tuhan mau habiskan. Ya, makanya percayalah, Tuhan itu tahu kapan waktunya bertindak. Gak usah ngajarin Tuhan ya,
Alah Bapak ngomong teori. Ngomong apa sih susahnya Pak? Memang lidah tak bertulang. Bapak nggak di posisi saya sih, betapa saya menantikan sekian lamanya. Boro-boro Pak. Yang datang lirik pun tak ada. Makanya kemarin waktu perjalanan saya dari Tarutung sampai ke Medan, kita membahas ya, ada keluarga dari mertua saya, itu umurnya udah 39 tahun, sampai sekarang gak ada yang manopot. Gak ada, padahal suaranya bagus, mukanya juga ya kalau gak dapat 8, 7 juga boleh lah. Kalau gak dapat 7, 6,5 juga dapat lah, gak sampai 5, gak sampai. Artinya masih lumayan, tapi gak ada yang manopot loh. Umur 39 tahun. Sorry to say ya, kalau 2-3 tahun ke depan dia nggak ada yang menopot juga, apalagi kalau dia udah menopause, ya udah nggak bakal dapat keturunan dah. Jadi kalau orang mau datengin dia pasti bukan mau cari keturunan, pasti cuma mau ya asal ada teman hidup kan gitu. Suaranya bagus loh, dulu berapa kali dia mimpin pujian di sini, nggak ada yang mau. Tapi beberapa waktu yang lalu di gereja mertua saya juga ada. Ini kan pengerja mertua saya nih, ntar dia lapor lagi. Kan ada ibu-ibu udah tua. Aduh pokoknya maaf lah, saya kan gak boleh bilang begitu karena kan semua ciptaan Tuhan baik ya. Tapi secara manusia itu pasti dibilang aduh roa banget, udah hitam gue. Gitu, pokoknya roa banget deh, roa banget. Ada yang menopot. Menikah mereka. Saya bilang ya bisa ya. Nah itulah yang saya katakan hidup itu unpredictable. Kita tuh gak bisa mengintervensi Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan pandang memang oh enggak, oh belum, oh tidak. Kita hanya bisa memohon. Makanya marilah kita belajar menanti-nantikan Tuhan sehingga kita mendapatkan kekuatan baru. Terus next kita lihat. Nah, seperti ini. Segala sesuatu di bawah kolong langit itu pasti ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk menikah, ada waktu untuk bercerai. Ya. Ada waktu untuk berpisah. Perceraian itu, cerai itu kan pisah ya, karena kematian gitu. Ya ada waktunya. Kalau kita nanam padi nggak mungkin langsung kita menuai, nggak bisa. Harus menunggu, segala sesuatu ada waktu Tuhan. Makanya di saat menunggu itulah kita harus belajar untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Next, kita mau belajar dari peristiwa orang Israel ini, ya. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 17, ini kan konteksnya di mana Musa merengek kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan jangan tinggalkan mereka. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Saudara, waktu Musa naik ke gunung untuk berdoa kepada Tuhan, umat Israel ini menunggu. Kok Musa nggak turun-turun? Jangan-jangan Musa sudah mati di sana. Jangan-jangan Musa udah nggak peduli si kita lagi. Akhirnya dia memaksa Harun untuk melakukan sesuatu. Saya percaya Harun tadinya pasti menolak, tapi karena tekanan mereka, ini kan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur, ya. Seperti orang Batak juga ini, bangsa Israel ini, ya. Makanya kan beberapa teolog berkata orang Batak itu adalah suku Israel, tapi yang terhilang. Nah, jangan lupa yang terhilangnya itu. Karena memang sama, keras kepalanya, ya, susah diaturnya. Lihat deh, gereja-gereja yang sering ribut pasti gereja yang orang Batak di dalamnya. Suku Batak. Karena apa? Semuanya mau jadi raja. Kalau semua jadi raja, masyarakatnya siapa gitu loh. Ya, ada si Raja Nabarat, ada Raja Simanungkalit, ada Raja Guguk, ada Raja, semualah marga itu raja kan. Lalu masyarakatnya siapa? Makanya semuanya pengen ngatur, gak mau diatur, ya berantem lah.
Ya, makanya kalau jadi pendeta di gereja suku bukan hanya pinter khotbah, tapi pinter juga pencak silat. Karena sering berantem. Lihat deh, ribut. Gereja Batak tuh paling banyak pecah dan mendirikan sinode baru, denominasi, banyak sekali. Ya, kenapa? Susah diatur. Saya waktu ke Israel aja saya kaget loh, saya kirain orang Batak itu nadanya keras gitu ya. Rupanya orang Israel tuh lebih keras lagi loh. Baru tahu saya. Jadi memang kalau dibilang sama, betul sama. Makanya Harun tahu bagaimana bangsa ini keras kepala tegar tengkuknya. Makanya dibilang begini, udah kumpulkan semua emas, cincin, kalung, gelang, kumpulkan. Dan dia melebur membentuk menjadi patung lembu emas. Lalu setelah jadi mereka menyembah, mereka berteriak bersaut-sautan. Wah, wah, wah. Inilah Allah kita, inilah Allah kita. Dan waktu Musa turun melihat mereka seperti ini, betapa murkanya Musa. Karena sebenarnya masa mereka tidak bisa menunggu waktu yang gak terlalu lama mereka bertindak seperti ini. Next, makanya apa yang diperbuat Musa? Waktu Musa turun dia membawa 2 loh batu hukum itu dia campakkan. Dia marah sekali. Sampai-sampai patung lembu itu dia hancurkan seperti pasir, dia leburkan, dimasukkan ke dalam air. Apa yang dibilang Musa? Minum. Berarti Musa itu murka teramat sangat. Makanya tadi pagi saya ngomong gini, mimpin orang Batak itu bukan cuma pakai hati, pakai tangan besi. Anda nggak setuju ya? Saya percaya semua orang itu tidak suka digalakin. Saya kan belajar psikologi, saya ngerti. Semua orang itu ingin dilembutin. Tetapi untuk orang Batak, kelembutan itu beda dengan kelembutan orang Jawa. Saya percaya kalau ada pendeta suku Jawa, dia menggembalakan di sini, dianya yang stroke. Benar. Saya yang galak begini aja, kadang-kadang saya bisa stroke ngadepinnya. Apalagi kalau saya bilang, saudara-saudara. Aduh jangan begitu, stres saya. Benar. Makanya perlu juga sedikit tangan besi, walaupun kita harus melayani dengan hati. Tapi kalau saya melayani di Jawa, orang Jawa yang stres. Dan saya tahu betul memimpin itu gak gampang, perlu seni. Kapan mengulur, kapan menarik. Kapan mengulur, kapan menarik. Jadi kalau kita ulur terus, kita kehilangan kendali. Kalau kita tarik terus, jadi singit. Ya. Dulu saya melayani gak pakai hati saja. Jemaat ini penuh ya. Sampai ke tangga-tangga gak muat. Membludak. Padahal kalau saya ngomong itu serem loh dulu. Saya pengumuman aja orang bisa ketakutan lo dengernya. Matamu itu, otakmu gak ada, setan kok begitu. Hamba Tuhan kok ngomong begini. Benar. Tapi anehnya tuh jemaat kok selalu nanya, ada Pak Gembala gak? Gak ada ya? Aduh gak ada Pak Gembala ya. Sekarang saya pakai hati jemaat malah pada pergi. Gak ngerti ya? Gak ngerti. Makanya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan benar. Ini Musa saya ngerti kenapa dia begitu marah. Musa ini bukan orang sembarangan loh. Dia dididik dalam lingkungan istana loh. Ingat waktu dia dihanyutkan di sungai itu, waktu putri Firaun mandi dia ambil dan dididik dalam lingkungan istana. Tetapi dia tinggalkan istana untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Makanya saya ngerti waktu Musa marah begitu. Kok gak bisa menunggu sesaat saja gitu loh. Nah ini yang jadi persoalan dalam hidup kita. Kita gak bisa nunggu waktunya Tuhan. Karena kita merasa kok seperti gak ada titik cerah gitu. Waduh. Kalau saya yang membawa perasaan saya ini
Saya pikir entah kapan lagi lah. Usia udah 55 tahun. Ya. Dan saya udah sangat serius komitmen. Saya bilang begini, saya itu 5 tahun lagi loh jadi gembala loh. Betul. Dan umur 60 tahun saya pasti sudah mundur dari penggembalaan. Bukan berarti mundur dari pelayanan ya, saya masih bisa melayani banyak. Tapi saya tidak akan jadi gembala lagi. Makanya kemarin saya ngomong dengan Pak Sinaga. Ini gereja dia nih, mertua saya. Saya bilang gini, Amang saya nggak akan melayani lagi sebagai gembala umur 60 tahun. Bahkan saya bilang begini, kasihkan saja gereja ini Amang kepada si Marta. Jangan kepada saya. Tuh. Saya ini pendeta unik deh pasti deh. Karena saya nggak punya ambisi-ambisi seperti pendeta-pendeta lain pengen begini kelihatan besar. Enggak, saya nggak ada begitu-begituan. Dosen teologi aja saya tinggalin. Jadi Bapak pengennya apa? Saya tuh pengennya gini ya. Hidup itu ya apa adanya saja gitu loh. Saya bisa menikmati, saya bisa semakin dekat dengan Tuhan. Bella dengar sini Nang, semakin dekat dengan Tuhan begitu. Makanya kemarin waktu saya ke Aiknatolu, ya, saya tanya, ini kira-kira di tanah di sini mahal nggak ya? Saya ngebayangin masa tua saya tuh saya pengen tinggal di daerah kayak begitu. Sederhana saja, rumah nggak terlalu besar, ya tanah mungkin 100 meter, 150 meter, udah di situ saya tinggal. Saya tanya sama Bung Gembala, mau nggak di sini? Dia sih nggak mau. Dia maunya tinggal di kota, nggak ada mall di sana. Kalau saya pengen melihara ikan mas gitu ya, melihara ikan koki, melihara burung. Sambil saya ngeliat-lihat, kan udaranya sejuk tuh ya. Sambil saya baca firman melayani sekitar, sambil nunggu Tuhan panggil saya pulang. Udah, kan sederhana kan? Cuman begitu loh keinginan saya loh. Nggak seperti pendeta-pendeta lain udah mau meninggal aja masih pengen aja terus beginilah begitulah. Aduh. Saya nggak menghakimi, saya pastikan mereka itu belum selesai dengan dirinya. Belum. Udah tua. Mungkin tinggal 1-2 kalender lagi. Wafat. Innalillahi. Masih pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Coba. Saya mah sederhana saja udahlah. Ya. Mudah-mudahan istri saya nanti mau lah ya. Kalau nggak mau kan repot dia di Medan, saya di Aiknatolu kan repot ya. Pisah-pisah gitu kan. Ya, sederhana saja. Makanya saya ngerti kenapa Musa marah seperti itu. Kita harus belajar menunggu saatnya Tuhan. Amin. Kalau sampai hari ini kamu belum punya jodoh, sabarlah. Sabarnya sampai kapan? Mana aku tahu. Emangnya aku Tuhan? Tapi kan Bapak hamba Tuhan. Iya aku cuma hambanya, tapi kedaulatan di tangan Dia. Kalau aku tahu duluan aku yang mencari tahu. Wah aku aja gak tahu. Ya kan? Makanya saya kadang-kadang suka bingung lihat orang kok pada ke dukun gitu ya. Minta kaya sama dukun, dukunnya miskin. Kalau dia punya kesaktian, yang diperkaya dirinya duluan. Ngapain dia kayain orang, dianya aja susah. Minta kesembuhan sama dukun. Nah dianya aja sakit-sakitan. Kalau dia bisa punya kesaktian, yang disembuhkan dirinya duluan. Seperti itu juga saya pun gak tahu bagaimana dengan kehidupan saya ke depan. Tapi yang saya tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab itu setialah menunggu saatnya Tuhan. Terus next kita lihat yang terakhir. Sampai pada akhirnya Musa merengek kepada Tuhan. Kalau engkau tidak memimpin kami, sekali-kali kami tidak akan beranjak dari sini. Seperti lagu yang selalu kita nyanyikan kan di akhir ibadah kan. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Itu kan sebenarnya doa Musa kepada Tuhan. Jadi rupanya rengekan kita, seruan teriakan kita itu bisa mengubah perasaan Tuhan. Bisa mengubah hati Tuhan. Saya mau katakan bukan berarti Tuhan itu tidak konsisten, mencela-mencela, bukan. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Makanya Tuhan berkata, aku akan kembali memimpin bangsa ini.
Tuhan tuh murka banget loh. Waktu bangsa Israel membuat patung lembu emas itu, Tuhan murka sekali. Sampai dia berkata begini, bangsa itu. Biasanya dia bilang umatku, bangsaku, kan begitu. Tapi kali itu dia berkata bangsa itu. Tuh, itu berarti Tuhan marah sekali. Mari kita belajar untuk menunggu saatnya Tuhan. Ya saya ngerti lah, ngomong gini kan gampang ya. Saya juga ada dalam keadaan-keadaan di mana ketika nunggu juga saya merasa, aduh Tuhan kapan sih ya? Aduh Tuhan kok lama banget ya? Tapi percayalah, semua akan indah pada waktunya. Amin. Segala yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan tahu semua. Musa merengek kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan berkata, aku akan memimpin engkau kembali. Mari kita tunggu waktunya Tuhan. Gak usah kecewa. Aduh, apapun yang di dunia ini kita gak bisa prediksi lah. Gak ngerti kita dengan Tuhan itu. Gak ngerti kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan punya rencana dan maksud yang indah, jalani saja. Ya, nanti kita akan terkagum-kagum betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan. Terus next yang terakhir, pada akhirnya saya mau berkata, selamat berjuang saudaraku. Perjuangan kita dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin.